Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Inaya Iza Hapsari dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, dan ini saya akan menjelaskan hasil analisis terkait perjanjian jual beli barang, khususnya pada pengadaan furnitur kantor yang ditinjau berdasarkan hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Simak videonya ya. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tak lepas dari kegiatan jual beli, baik secara langsung maupun melalui e-commerce. Setiap transaksi tersebut menimbulkan hubungan hukum antara penjual dengan pembeli. Teman-teman, berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Nah, dalam praktiknya, perjanjian jual beli ini sangat penting karena mengatur hak dan kewajiban dari para pihak. Namun, seringkali terjadi permasalahan seperti keterlambatan pembayaran, barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, hingga wan prestasi. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kontrak tertulis untuk memberikan kepastian hukum, guna mencegah sengketa dan menjadi alat bukti apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi, udah kebayangkan seberapa pentingnya kita punya kontrak tertulis. Adapun tujuannya yaitu untuk memahami dasar hukum perjanjian jual beli barang, menyusun contoh kontrak yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta menganalisis klausul-klausul penting berdasarkan hukum bisnis di Indonesia. Kontrak yang dianalisis adalah perjanjian jual beli furnitur kantor antara CV Mebel Jaya sebagai penjual dan PT Maju Bersama sebagai pembeli. Pada halaman pertama berisi tentang identitas para pihak, yaitu nama perusahaan, alamat, nama perwakilan, serta jabatan masing-masing pihak. Pencantuman identitas bertujuan untuk memperjelas siapa saja yang terikat dalam perjanjian, sehingga apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, masing-masing pihak dapat dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah pasal pertama, yaitu latar belakang. Pada dasarnya berfungsi menjelaskan konteks terjadinya perjanjian. Meskipun tidak selalu menjadi bagian yang bersifat mengikat secara langsung, klausul ini membantu memahami maksud dan tujuan dibuatnya kontrak. Dalam kontrak ini dijelaskan bahwa pihak pertama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan furnitur kantor, sedangkan pihak kedua bermaksud melakukan pengadaan furnitur untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaannya. Selanjutnya, pada pasal 2 mengenai objek perjanjian. Objek perjanjian merupakan hal utama dalam kontrak jual beli. Pada kontrak ini, objek yang diperjualbelikan berupa furnitur kantor yang terdiri atas kursi kantor ergonomis, meja kerja kantor, dan lemari arsip besi. Spesifikasi, jumlah, serta kondisi barang telah dijelaskan secara rinci sehingga dapat menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Pada pasal 3 mengenai harga dan pembayaran, kontrak ini telah mengatur harga setiap jenis barang, total nilai transaksi, mekanisme pembayaran, serta waktu pembayaran. Pengaturan tersebut memberikan kepastian bagi kedua belah pihak mengenai pelaksanaan pembayaran, sehingga seluruh transaksi memiliki bukti yang dapat digunakan apabila terjadi perselisihan. Pada pasal 4 membahas mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan bagian yang paling penting dalam suatu kontrak. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas, pelaksanaan kontrak dapat berlangsung secara tertib dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pasal 5 mengenai penyerahan barang. Klausul mengenai penyerahan barang memberikan kejelasan mengenai waktu, tempat, dan tata cara penyerahan furnitur kepada pihak kedua. Dalam kontrak diatur bahwa sebelum dilakukan serah terima, pihak kedua berhak memeriksa jumlah, kondisi, dan spesifikasi barang. Setelah barang dinyatakan sesuai, kedua belah pihak menandatangani berita acara serah terima.
Kontrak juga dicantumkan klausul mengenai force majeure pada pasal 6 atau keadaan memaksa. Klausul ini mengatur kondisi di luar kendali para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian. Keberadaan klausul ini penting karena memberikan perlindungan kepada para pihak apabila kewajiban dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan akibat keadaan yang memang tidak dapat dihindari. Selanjutnya adalah pasal 7 mengenai wan prestasi. Wan prestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Dalam kontrak ini telah dijelaskan bentuk-bentuk wan prestasi beserta konsekuensinya. Pada pasal 8 mengenai penyelesaian sengketa, kontrak ini mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah. Cara ini dipilih karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan dapat menjaga hubungan baik antara para pihak. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya adalah pasal 9 mengenai ketentuan penutup, merupakan bagian yang berisi ketentuan umum mengenai berlakunya perjanjian dan hal-hal administratif di akhir kontrak. Ini berisi kesepakatan para pihak yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sukarela, tidak ada paksaan, tekanan, penipuan, atau pengaruh dari pihak lain. Kemudian perubahan atau penambahan perjanjian, jika di kemudian hari ada hal yang belum diatur, maka akan dibuat adendum. Adendum tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utama. Selanjutnya ada jumlah rangkap dan kekuatan hukum, yaitu menjelaskan berapa rangkap perjanjian dibuat, serta masing-masing diisi bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Setiap pihak memegang satu lembar asli. Lalu, mulai berlakunya perjanjian, yaitu menentukan kapan perjanjian mulai berlaku, misalnya sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian ditutup dengan tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua, serta saksi-saksi jika diperlukan. Dalam penyusunan kontrak jual beli ini terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi acuan utama agar kontrak yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 yang menjelaskan mengenai perjanjian, kemudian pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, pasal 1338 tentang asas Pacha sunt servanda, serta pasal 1457 dan 1458 tentang jual beli. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli sebagai konsumen, serta mengatur kewajiban pelaku usaha agar memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperjualbelikan sehingga tercipta hubungan yang seimbang antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang menjadi dasar dalam kegiatan perdagangan di Indonesia secara umum, termasuk transaksi jual beli barang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kegiatan perdagangan yang tertib, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis. Yang terakhir adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang IT memberikan pengakuan hukum terhadap transaksi digital dan memastikan bahwa kontrak elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Nah, dalam pelaksanaan kontrak sendiri, potensi sengketa itu sudah pasti ada, seperti keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian spesifikasi barang, keterlambatan pembayaran, bahkan pembatalan sepihak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kontrak ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah terlebih dahulu. Jika tidak tercapainya kesepakatan, akan diselesaikan melalui pengadilan negeri. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli merupakan instrumen yang penting
dalam kegiatan bisnis untuk memberikan kepastian hukum. Kontrak yang dianalisis telah memenuhi unsur hukum perjanjian dan sesuai dengan ketentuan KUHP Perdata serta peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya kontrak yang jelas, hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih terlindungi dan resiko sengketa dapat dihindari. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.